Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap bahwa salah satu faktor Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya akibat adanya dugaan jual beli titik dapur MBG. Bahwa kepala MBG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau, sehingga langkah yang tepat. Saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di MBG itu di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Ketua Kepala BGN beserta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif, dan ke depan ini perlu evaluasi, dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak Izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau. Saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan, tapi yang baik juga banyak. Tapi Presiden inginnya sempurna, bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan, ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ya pemirsa, sebelumnya ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya juga sempat membahas terkait dugaan jual beli titik dapur MBG. Sony yakin BGN tidak terlibat dengan dugaan kasus ini, di mana penting untuk melihat kejadiannya, korban, dan modusnya seperti apa. Kejadiannya di mana, siapa saja korban-korbannya, modusnya seperti apa. Kalau memang ada ranah pidananya betul, saya lihat, maka ya sudah, ini kan berarti korban tindak pidana, ya dilaporkan. Yang jelas saya yakin BGN tidak terlibat, ya. Saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu, ini yang katanya ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku pejabat BGN. Iya, ngaku-ngaku kenal. Ya. Nah, yang seperti ini yang harus diungkap. Namanya udah ada di sini. Wah, bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Makanya saya akan tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan, ya. Jadi Bapak akan menyusuri, ya? Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja. Siap. Ya? Sejak dimulai pada Januari 2025, pelaksanaan program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Ya, mulai dari keracunan massal hingga pembelian barang dan jasa dipertanyakan manfaatnya. Pelaksanaan program MBG di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Salah satunya kasus keracunan yang terjadi pada siswa. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 446 kasus keracunan terjadi dengan total 37.693 orang hingga awal Mei 2026. Kasus keracunan terjadi di 220 kabupaten kota yang tersebar di 36 provinsi. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR pada November 2025, Dadan mengakui makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional.
terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia. Secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Kontroversi lainnya yakni keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Penghentian dilakukan berdasarkan beberapa alasan, termasuk pengurangan porsi menu MBG yang dilakukan pihak SPPG. Salah satu mitra MBG lain yang dihentikan yakni yang terletak di Batu Jajar. Pemilik dapur MBG Hendrik Irawan viral usai pamer dirinya menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Usai viral, dapur MBG milik Hendrik pun disidak. Rupanya setelah dicek terdapat kesalahan layout dan pemasangan instalasi pengolahan air limbah di dapur miliknya. Terkini, Dadan membuka peluang pelaksanaan program MBG di Sekolah Indonesia di Jeddah. Wacana tersebut muncul setelah dirinya melakukan kunjungan di sela rangkaian ibadah haji 2026. Menurutnya, antusiasme siswa dan guru terhadap program MBG sangat tinggi. Mereka berharap program yang sudah berjalan di Indonesia dapat dirasakan pula oleh anak-anak diaspora Indonesia di Arab Saudi. Dadan mengungkapkan Arab Saudi berpeluang menjadi lokasi percontohan pertama pelaksanaan MBG di luar negeri. Tercatat lebih dari 1.400 siswa Indonesia di Jeddah dan Mekah yang berpotensi menjadi penerima manfaat. Pemirsa, sejumlah kontroversi lain terkait pengadaan barang Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana juga disoroti oleh publik. Apa saja? Berikut informasinya. Pengadaan barang BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana juga sempat disoroti publik. Meskipun ada sejumlah pertimbangan dan alasan, namun tetap saja publik masih merasa heran dengan sejumlah pengadaan. Pertama, motor listrik. Di tengah masyarakat berjuang menjalankan semangat efisiensi, puluhan ribu sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional berharga lebih dari 40 juta rupiah per unit dibeli. Berjumlah 21.801 unit dengan total 1,05 triliun rupiah. Alasannya sepeda motor diperlukan untuk menunjang operasional terutama menjangkau daerah terpencil. Satu motornya katanya 58 juta satu unit motornya. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42 juta. Di bawah harga pasaran. Itu pemakaian motornya itu buat kepala SPPG atau ya, kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Menariknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu soal motor listrik ini dan tahun ini tidak ada anggaran untuk itu. Nggak tahu itu nggak sih, Pak? Saya nggak tahu. Soalnya itu 21.000 lebih loh, Pak. Bahkan di pesennya 25.000, Pak. 20 juta maksudnya, Pak? Iya, Pak. 1,2 T katanya. Tanggapannya, Pak? Saya tanya ke Pak Ketua BGN deh. Tapi yang jelas tahun ini nggak ada. Barusan saya cek lagi. Kedua, kaos kaki. Sebelumnya publik juga dihebohkan dengan ramainya pemberitaan mengenai pengadaan kaos kaki di Badan Gizi Nasional. Menurut Dadan Hindayana, kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), bukan pengadaan BGN. Pelaksanaan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN, dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2. Kaos kaki ramai diberitakan berjumlah 17.000 pasang dengan total anggaran 6,9 miliar rupiah. Ketiga, sikat dan semir sepatu. Pembelian ini juga menjadi sorotan publik dan kritisi pengamat karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan program utama MBG. Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan itu fasilitas pelengkap lapangan untuk peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Atribut ini diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan mendukung program MBG. Diduga, untuk sikat dan semir sepatu menelan anggaran hingga 1,52 miliar rupiah. Dengan detail 1,25 miliar untuk semir dan 272 juta untuk sikat semir. Berikutnya laptop. Diduga menelan 215 miliar rupiah untuk 5.000 unit laptop. Pengadaan laptop ini bahkan juga mengundang demonstrasi dari Jaringan Muda Indonesia pada akhir Mei 2026 lalu.
di depan kantor BGN. Mereka menyoroti dan mendesak pemeriksaan Inspektorat Utama BGN terkait dugaan penyimpangan pengadaan laptop untuk program kelompok sasaran program pemberian gizi atau KSPPG. Pengadaan laptop senilai 24 juta rupiah per unit dinilai terlalu mahal, tidak sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi pesan kepada jajaran pelaksana program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia saat menghadiri rapat konsolidasi program MBG di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari Rabu. Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara. Prabowo berpesan agar mereka untuk bekerja dengan jujur dan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas. Dalam acara tersebut, Prabowo juga angkat bicara terkait alasan copot 3 pimpinan Badan Gizi Nasional. Keputusan tersebut ia ambil setelah menerima berbagai laporan terkait adanya kekurangan, kejanggalan hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program. Saat menghadapi keraguan, Prabowo teringat pesan almarhum ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, untuk selalu berpihak pada rakyat. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Today.